Hai, perkenalkan nama saya Adinda Salsabilah dengan NIM 200902-104. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental merupakan suatu isu global. Hari Kesehatan Mental Dunia diperingati sebagai hari di mana kita melihat apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental di seluruh dunia. Penyakit mental merupakan suatu masalah global. Lebih dari 300 juta orang atau 4,4% dari populasi dunia menderita depresi. Angka-angka yang mengkhawatirkan ini mencerminkan prevalensi kesehatan mental yang lebih luas secara umum. Diperkirakan bahwa kondisi kesehatan mental akan berpengaruh secara mengejutkan bagi seseorang pada suatu waktu dalam hidup mereka. Organisasi yang mewakili orang-orang dengan masalah kesehatan mental dan disabilitas psikososial hanya ada 49% di negara berpenghasilan rendah dibandingkan dengan 83% di negara berpenghasilan tinggi. Di seluruh dunia, kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan rawan terpengaruh masalah kesehatan mental. Begitu juga dengan para pengungsi yang 5 kali lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental daripada populasi umum. Lebih dari 61% pengungsi akan mengalami krisis atau gangguan kesehatan mental. Ini mencerminkan ciri universal lain dari penyakit mental, seperti kesehatan fisik serta kesehatan mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Berikut yang menjadi kekurangan dari faktor sosial dan ekonomi, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, atau pekerjaan yang tidak aman, diskriminasi, dan kekerasan. Hari Kesehatan Mental Sedunia memberi dorongan untuk mengubah cara kita memahami dan menanggapi masalah penyakit mental, untuk memberikan prioritas yang dibutuhkan dan layak untuk masalah tersebut. Saat ini, kesehatan mental menjadi masalah yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkatan global maupun nasional. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Data tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia belum dapat menyelesaikan masalah kesehatan mental secara tepat, serta adanya pandemi justru meningkatkan penderita gangguan jiwa yang jika dibiarkan akan berdampak negatif. Banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seperti faktor genetik, perubahan hormon, hingga pengalaman traumatis, percintaan, pertemanan, keluarga, maupun tekanan hidup. Gejala yang timbul yaitu mudah marah, merasa putus asa, rendah diri, merasa cemas, dan khawatir yang berlebihan. Kesadaran akan kesehatan mental perlu disadari setiap individu untuk mencegah berbagai dampak negatif yang terjadi. Kesehatan mental harus dijaga baik lahir maupun batin. Saat ini yang menjadi perhatian lebih, baik masyarakat dewasa bahkan remaja termasuk golongan yang mudah mengalami gangguan mental atau depresi cukup tinggi. Peran orang tua maupun masyarakat di sekitarnya bahkan instansi kesehatan sangat diperlukan dalam mendukung serta mendampingi masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan mental. Sosialisasi akan kesehatan mental perlu diterapkan baik di desa, sekolah, dan tempat layanan publik. Pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan harus dilakukan dengan maksimal untuk menekan angka penderita gangguan kesehatan mental. Dengan berbagai peran tersebut, diharapkan masyarakat dewasa serta remaja dapat mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental. Dari penjelasan yang baru saja saya sampaikan, kita dapat mengetahui bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya seperti kesehatan fisik, harus dijaga dan harus disayangi. Sebagai seorang individu yang paling tahu
akan keadaan dirinya sendiri. Teman-teman, jangan terlalu memaksakan diri dan memasang ekspektasi tinggi terhadap apa yang akan kita lakukan. Jangan berusaha terlalu keras untuk jadi apa yang orang lain mau, tapi jadilah apa yang membuat diri teman-teman nyaman. Tidak perlu merasa sungkan untuk berbagi cerita di waktu suka maupun duka, bersama keluarga maupun teman. Manusia tidak pernah puas, tapi teman-teman harus terus bersyukur dan teman-teman berhak untuk menikmati tiap waktu yang ada di hidup teman-teman, mengisinya dengan berbagai hal-hal baik. Stay healthy, stay sane. Saya Adinda Salsabila, pamit undur diri. Ciao.